Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi Allah berikan saya kesehatan, jadi saya bisa berbagi kegiatan buat teman-teman semua lewat video ini. Jadi hari ini saya mau praktek bikin gemblong. Jadi waktu itu udah lama banget, kayak sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah juga bikin gemblong ya teman-teman. Cuman itu resepnya saya dapat dari YouTube. Nah kali ini seperti yang teman-teman lihat itu ada buku resep, jadi saya habis beli buku resep gitu. Di buku resepnya itu tuh isinya jajan pasar gitu, macem-macem makanan yang istilahnya tuh kayak kue basah, yang juga biasa orang sebut jajan pasar gitu. Jadi kali ini saya mau praktek berdasarkan resep yang ada di buku resep ini ya teman-teman. Untuk resep gemblong yang pernah saya buat waktu itu berdasarkan dari YouTube, teksturnya itu keras ya teman-teman, agak alot. Terus juga gula merahnya sih yang paling utama. Jadi hasilnya tuh nggak awet kering gitu ya teman-teman. Sedangkan kalau kita biasanya beli gemblong tuh kan untuk gula merahnya tuh awet keringnya gitu ya. Seperti yang ada di gambar di buku resep ini tuh, itu yang pengen yang saya idam-idamkan gitu. Semoga saya bisa berhasil kayak di foto yang ada di buku resep ini ya. Dan bodohnya saya adalah harusnya ketika kita baru mau nyoba, itu jangan banyak-banyak dulu ya. Jadi ini saya pakai tepung ketan itu satu bungkusnya itu 500 gram ya teman-teman, setengah kilo. Tapi kalau untuk yang tertulis di buku resepnya dengan takaran resep yang ada itu nanti jadinya tuh sekitar 15 porsi gitu, 15 gemblong. Nah makanya saya pikir 15 gemblong mah nggak kebanyakan gitu ya kan. Jadinya tapi pas saya lihat kayak gini nih, kok kayaknya dari jumlah tepungnya tuh kayak banyak banget gitu ya. Apakah ini akan 15 atau lebih gitu. Tapi ya udah mau gimana lagi, ini semua udah dicampur jadi satu, jadi rata gini. Ya udah oke, kita lanjut ya. Untuk resepnya ini saya pakai tepung ketan tadi, terus ini pakai parutan kelapa. Terus tadi ada vanili bubuk sama garam. Nah, kalau untuk airnya ini dituangnya sedikit-sedikit ya teman-teman, karena kan tergantung kondisi si tepungnya ya, dia kering atau agak basah gitu. Nah, kenapa dituangnya dikit-dikit? Karena ini kita pengen punya tekstur atau hasil dari tepungnya itu yang kokoh, bukan yang lembek gitu. Jadinya airnya dituang dikit-dikit sampai dapat tekstur yang kita mau gitu. Nah, ini saya pakai tangan karena kalau pakai spatula tuh kayak nggak berasa padatnya udah apa belum, takutnya keenceran gitu. Lagi pula kan kalau yang kayak gini pakai spatula tuh nggak bakal ngepel gitu ya. Dan ini udah sampai dapat tekstur yang dimaksud seperti yang ada di buku, teksturnya kokoh gitu ya. Ya udah, ini udah oke, jadi ini mau saya timbang-timbang. Oh iya, maaf saya sampai udah nyerocos aja dari tadi, belum sempet sapa teman-teman semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Pokoknya semoga teman-teman dalam keadaan yang terbaik hari ini. Amin. Dan ini lanjut ya teman-teman, ini udah saya timbang-timbang. Saya nggak tahu sih apa benar apa enggak untuk tekstur yang dimaksud seperti ini. Pokoknya ini saya berpikir untuk tekstur yang nggak lembek ya yang kayak gini, yang kokoh ya kayak gini gitu ya. Makanya tapi ini bisa dibentuk gitu. Jadi insya Allah yang dimaksud dengan tekstur yang kokoh ya ini gitu. Ya itu dia ya, kalau kelemahannya kita ngeliat resep tuh berdasarkan tulisan, jadi kita nggak ada contoh gitu. Makanya suami sempat bilang kamu ikut kayak pelatihan gitu aja, karena kalau ngikutin resep yang ada di buku atau yang ada di tulisan gitu, malah nggak tergantung persepsi masing-masing gitu, bagaimana kita mengartikan tulisannya gitu. Tapi ya udah deh, nanti saya mau cari-cari tempat latihan, kalau kalau bisa sih yang online gitu ya, biar saya nggak kemana-mana tapi tetap dapat ilmunya. Dan ini untuk ukuran gemblongnya yang segede-gede gini, karena kan katanya yang ditulis tuh dapatnya 15 porsi, ya udah saya bagi jadi 15, ya segede gini akhirnya gitu.
Mungkin saya terlalu nurut kali ya sama yang ada di buku, harusnya saya improve sendiri kalau untuk ukuran. Dan oke, ini tadi berdasarkan yang ada di buku, katanya masukin si gemblongnya itu dalam keadaan hangat aja minyaknya, nggak usah terlalu panas. Nah, nanti ketika gemblongnya udah mengembang, untuk apinya bisa digedekan, dibesarkan secara bertahap gitu ya teman-teman. Tapi apa yang terjadi, dia meletak kayak gini ya teman-teman. Akhirnya setelah kejadian kayak gini saya browsing, untuk gemblong ternyata nggak boleh pakai api yang terlalu besar, dan harusnya kalau udah panas kayak gini tuh harusnya apinya dimatiin aja. Dan kalau teman-teman ngelihat jilbab saya itu di atas kepala sampai ada putih-putih, itu tepung. Saya garuk-garuk kepala mungkin karena kegerahan itu sampai ke tepungnya ke kepala-kepala. Dan ini udah sampai pada tahap mau bikin gulanya ya teman-teman. Kalau untuk gulanya ini rasanya, oh ya untuk adonannya, si gemblongnya sih ini rasanya udah pulen, enak kata suami, nggak terlalu keras, kalau ini pas gitu. Cuman ya itu, kenapa jadi jelek brekele gini ya, gara-gara ya itu, dia meledak-ledak gitu teman-teman. Nah, saya baru tahu next kalau mau bikin berarti apinya nggak boleh terlalu kenceng gitu, nggak boleh terlalu keras. Tapi untuk gula merahnya ini mengering di awal doang, sama aja sama yang lain yang pernah saya bikin, itu dia gampang meleleh gitu untuk gula merahnya. Nah, buat teman-teman seandainya ada yang udah pernah bikin gemblong dan berhasil gula merahnya bisa kering sampai sepanjang waktu minimal 24 jam, mau dong tipsnya. Karena saya pengen banget bikin gemblong dan itu bisa buat varian jualan saya gitu ya teman-teman. Jadi untuk resep gemblong kali ini saya nyatakan gagal ya teman-teman karena nggak sesuai ekspektasi saya dan tidak sesuai dengan harapan saya. Dan oke deh teman-teman, video saya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan di video ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.